Polda Metro Jaya mengungkap hasil penyelidikan atas kematian Arya Darupangayunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemlu RI. Dikutip dari wartakotalive.com, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kepolisian menyimpulkan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Juli 2025. Arya Daru sebelumnya ditemukan meninggal dunia di indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025. Kematian diplomat tersebut sempat menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Namun, Wira menegaskan hasil penyelidikan sejauh ini tidak mengarah pada dugaan kejahatan. Menurut Kombes Wira Satya, Arya Daru meninggal karena menghentikan nafas menggunakan lakban. Sebab kematian korban, pertukaran gangguan oksigen di pernafasan atas yang menyebabkan mati lemas, katanya di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 29 Juli 2025. Mati lemas, katanya berdasar pemeriksaan tim medical forensik dari RSCM. Kesimpulannya, kematian korban tidak melibatkan orang lain dan belum menemukan tindak pidana, kata Wira. Kami telah melakukan klarifikasi terhadap 24 saksi. Kami mengundang 26, namun 2 belum hadir. Dari saksi yang diperiksa, kami bagi beberapa klaster saksi, yakni saksi lingkungan keluarga, saksi tempat kos korban, dan dari lingkungan kerja korban serta saksi yang menggambarkan profil korb atau yang sempat berinteraksi dengan korban. Penyelidik katanya juga nyita 103 barang bukti yang juga dibagi dari beberapa klaster. Barang bukti dari kantor korban, tempat kos korban dan dari keluarga korban serta saksi lain, katanya. Penyelidik mengundang sejumlah ahli untuk mengungkap kasus ini secara scientific crime investigation. Wira menjelaskan dari hasil penyelidikan juga tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban. Tidak ditemukan DNA milik orang lain selain milik korban, termasuk di lakban serta gelas di kamar kos korban, kata Wira. Dari hasil pemeriksaan ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR, katanya ditemukan indikator mengarah ke indikasi Arya Daru meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Sebab kematian korban, pertukaran gangguan oksigen di pernafasan atas yang menyebabkan mati lemas, katanya. Dalam penyelidikan digital forensik menemukan Arya Daru mengirim email ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional dan perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang merasa ingin bunuh diri. Kami menemukan sebanyak 2 segmen. Pertama di tahun 2013, Juni hingga Juli 2013. Menceritakan tentang alasan ada keinginan bunuh diri, kata petugas dari digital forensik dalam Kompers di Mapolda Metro Jaya, Selasa. Kemudian di segmen tahun 2021 pada September sampai Oktober 2021, pengiriman sebanyak 9 segmen. Intinya adalah sama. Ada niatan yang semakin kuat untuk bunuh diri karena problem yang dihadapi, ujarnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti yang dikumpulkan selama proses penyelidikan kematian Arya Darupangayunan, ADP, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban kuning. Di atas meja yang ditutup kain putih di Aula Satya H. Prabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Selasa, 29 Juli 2025, jelang pelaksanaan jumpa pers yang dijadwalkan pukul 14.30 WIB, barang bukti ini ditampilkan. Pantauan wartakotalive.com di lokasi, barang bukti yang ditampilkan antara lain 1 celana biru, 1 unit MacBook Air A1466, 1 laptop merek Dell, 1 unit digital video recorder, DVR, merek Hikvision serta 1 bundel lakban kuning. Ada pula 1 kotak coklat yang di atas kotak itu terdapat daftar barang bukti berisi 1 plastik bening dari koper merah, 1 gelas kaca, 1 gulungan lakban kuning, 1 plastik, dan 1 kantong plastik, kresek, bening. Polisi juga memperlihatkan 1 paket barang bukti yang dibungkus plastik putih berisi perlengkapan mandi seperti body wash, foaming wash, salep Solon Daily, dan sunblock. Ditemukan dalam plastik putih lainnya beberapa bungkus bekas makanan yang di dalamnya terdapat sejumlah kondom dan pelumas merek Vivo. Sementara itu, pada plastik putih yang berbeda, turut diamankan 1 unit ponsel Samsung Galaxy Note 9, 6 kartu memori, SD card, beberapa flash disk, kartu akses gerbang, dan kartu akses kamar. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.